Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Laili Maghfirah, Nur Laila, Aprilia, dan juga Umamul Firdaus, Haris Madevi, dan Liva Umami. Pada kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu tentang pidato. Di sini kita akan membahas tentang pengertian pidato, tujuan pidato, kriteria berpidato, kerangka teks berpidato, etika berpidato, macam-macam pidato, dan masih banyak lagi. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut ini. Baik, untuk yang pertama saya bahas yaitu mengenai tentang pengertian pidato. Apa itu pidato? Jadi, pidato adalah, menurut KBBI, pidato adalah berucap di depan umum untuk tujuan tertentu. Jadi, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang sesuatu hal yang ditunjuk untuk orang banyak. Adapun tujuan dari berpidato adalah diantaranya yang pertama yaitu mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Nah, adapun macam-macam ataupun jenis berpidato berdasarkan persiapannya. Yang pertama ada pidato impromptu, yaitu merupakan pidato yang dilakukan secara spontan atau tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato dalam sebuah acara tanpa adanya persiapan. Jadi ketika kita datang sebagai tamu, namun kita tiba-tiba diundang untuk maju ke depan untuk berpidato, ya. Jadi itu merupakan pidato impromptu. Lalu jenis yang kedua yaitu pidato memoriter, yaitu pidato yang ditulis dengan naskah untuk dihafalkan kata demi kata. Jadi pidato yang kita sampaikan itu sama persis dengan apa yang kita tulis, namun kita hafalkan. Jenis yang ketiga yaitu pidato manuskrip, yaitu pidato yang dilakukan dengan cara membaca naskah. Jadi kita berpidato sambil memegang dan membaca naskah. Yang keempat yaitu pidato extemporer, yaitu merupakan pidato yang paling baik dan paling sering digunakan oleh juru pidato yang berpengalaman dan mahir. Dalam menyampaikan pidato jenis ini, juru pidato hanya menyampaikan garis-garis besar atau outline dan pokok-pokok bahasan penunjang seperti supporting points saja. Jadi hanya poin-poin intinya saja yang disampaikan. Nah, selanjutnya macam-macam pidato berdasarkan sifat dari isi pidatonya. Di antaranya pidato pembukaan, yaitu pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara. Yang kedua yaitu ada pidato pengarahan, yaitu pidato untuk mengarahkan pada sesuatu pertemuan. Yang ketiga ada pidato sambutan. Pidato ini pidato yang disampaikan pada saat acara, kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilaksanakan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Seperti contohnya sambutan
kepala sekolah, sambutan wali kelas, sambutan dari perwakilan guru, sambutan dari perwakilan orang tua, bergiliran. Selanjutnya ada pidato peresmian, yaitu merupakan pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Contoh peresmian gedung, peresmian kantor, peresmian sekolahan ataupun lembaga, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu pidato laporan. Ya, pidato laporan adalah pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Dan macam pidato yang terakhir yaitu pidato pertanggungjawaban. Pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban oleh yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya, adapun kriteria dalam penilaian berpidato, diantaranya yang pertama yaitu kesesuaian tema, judul, dan isi pidato. Jadi antara tema, judul, dan isi pidato ini sesuai dengan apa yang dipidatokan. Yang kedua ada sistematika pembawaan, mulai dari pembuka, isi, penutup. Yang jelas harus urut dan sesuai. Berikutnya yang ketiga yaitu bahasa yang bagus, jelas, dan menarik. Yang keempat yaitu gaya atau mimik dan improvisasi dari seorang yang berpidato. Yang selanjutnya ada ketepatan waktu. Jadi waktu tersebut juga merupakan suatu kriteria dalam penilaian berpidato. Baik, poin yang selanjutnya adalah persiapan pidato. Sebelum memberikan pidato di depan umum, ada baiknya untuk melakukan persiapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui wawasan pendengar pidato secara umum. Yang kedua, mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. Yang ketiga, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Yang keempat, mengetahui jenis pidato dan tema acara. Dan yang terakhir, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. Adapun struktur dalam membuat naskah pidato tidak asal-asalan dan harus memiliki struktur yang benar, tepat. Struktur berpidato yang umum dipakai adalah yang pertama yaitu dengan salam pembuka. Contohnya bisa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau dengan selamat pagi. Yang kedua ada muqaddimah. Nah, muqaddimah ini boleh dilakukan atau boleh tidak. Yang ketiga yaitu penghormatan. Dalam penghormatan ini yang perlu dipahami yaitu mulai dari jabatan yang tertinggi ke yang terendah. Contoh, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kedua staf dan rekan, tenaga pendidik, dan seterusnya sampai ke jenjang yang terbawah. Untuk struktur berpidato yang keempat yaitu puji syukur, ucapan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Lalu yang kelima yaitu sholawat dan salam. Nah, pada poin yang kelima ini boleh dilaksanakan atau tidak. Yang keenam yaitu menyampaikan topik pidato. Topiknya disampaikan terlebih dahulu sebelum kemudian menyampaikan isi. Nah, isi ini ada di poin yang ke-7. Selanjutnya yaitu setelah menyampaikan isi, kita menyampaikan kesimpulan. Menarik kesimpulan dari isi dari berpidato yang tadi. Setelah melakukan kesimpulan, kemudian struktur yang ke-9 adalah penutup. Pada penutup itu
isinya yaitu mengenai permohonan maaf dan juga salam penutup. Adapun hal-hal yang perlu dan harus diperhatikan dalam berpidato diantaranya yaitu yang pertama, berbusanalah yang sopan dengan melihat yang pertama bagaimana situasi lingkungan sekitar, dan yang kedua bagaimana macam latar belakang pendengar, dan yang ketiga acara yang akan disuguhkan panitia. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam berpidato yang kedua yaitu pergunakanlah bahasa yang sopan dan komunikatif sesuai dengan tingkat bahasa pendengarnya. Pergunakan bahasa baku jika berpidato dalam forum resmi, misal acara seminar, acara rapat, acara sidang, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, materi pidato harus sesuai dengan yang diinginkan pendengar. Jangan menggunakan materi yang justru bertentangan dengan kemauan, adat, norma, agama, atau tatanan yang dianut oleh masyarakat pendengar. Hal yang perlu diperhatikan yang keempat yaitu penampilan harus dengan rasa percaya diri, tidak minder, rendah diri, takut, bingung, atau grogi. Jangan memvonis pendengar dengan memaksakan pendapat atau kehendak diri sendiri. Nah, ketika kita sedang berpidato, kita harus mempunyai etika. Ya, etika berpidato yaitu ketika berpidato kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Sebaliknya, berupaya untuk menghargai dan membangun optimisme bagi pendengarnya. Selain itu, keterbukaan, kejujuran, empati, dan persahabatan perlu diusahakan dalam berpidato. Baik, anak-anak sudah Bapak Guru jelaskan di awal tadi mengenai pidato secara lengkap. Kemudian untuk mengevaluasi bagaimana anak-anak tentang pemahaman pidato, sini Bapak punya soal. Yang pertama, amatilah contoh pidato tersebut, kemudian analisis sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Guru pendamping, serta rekan-rekan peserta lomba yang saya banggakan. Teriring panjatan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan nikmat pada kita sekalian, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul mengikuti lomba pidato siswa sekolah dasar di tingkat Kabupaten Cilacap dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, izinkanlah saya berpidato dengan judul Siapa Takut Berlaku Jujur. Sengaja kami memilih judul ini teriring harapan generasi kami selaku generasi penerus memiliki kejujuran yang sesungguhnya atau yang hakiki, yang mengacu pada keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman
kejujuran. Kejujuran, kata dasarnya apa coba teman-teman? Bagus. Jujur artinya berkata dan berbuat kenyataan yang sebenarnya atau tidak berbohong, tidak berbuat curang. Contohnya ketika kita di sekolah dan warung kejujuran. Kita mengambil makanan atau minuman, maka kita harus membayar sesuai dengan yang kita makan atau minum. Jangan sampai ada istilah dan maji, dahar lima, ngaku hiji. Itu teman-teman, bahasa daya luhurnya. Kalau bahasa Indonesianya, makan lima, mengakuinya satu. Contoh tadi dan maji, menyontek waktu ulangan. Ini salah satunya perbuatan yang membuat hati gelisah dan tidak aman. Ada lagi sikap contoh kejujuran di rumah. Ini pengalaman saya sendiri dan sahabat saya. Pulang sekolah, kebiasaan kami terus ke madrasah. Temanku itu malah mau main game. Please, tolong, please. Kalau ada mamaku, aku ke madrasah duluan ya, nih. Dan ya, kita kan sahabatan. Jangan bilang saya main game. Kalau kamu terus serang, tahu akibatnya. Kita tidak akan sahabatan lagi. Putus sampai di sini. Wow, saat itu saya bingung sekali. Coba, tekad apa yang akan kamu ambil? Kalau kamu diposisikan jadi saya, apakah tetap berbohong atau terus terang? Setelah dipikir-pikir, saya akan berkata sebenarnya, apapun resikonya. Ya, jadi utamanya siapa takut berbuat jujur, jadi kita harus berani. Teman-temanku yang berbahagia, ya, memang saat ini kejujuran menjadi sebuah nilai yang terasa begitu sulit dilakukan. Mampukah kita terus bersikap jujur di antara teman-teman kita yang tidak jujur? Jelas, kejujuran membutuhkan perjuangan dan keberanian. Pada waktu kita berusaha menjadi orang yang jujur, tidak jarang orang lain malah membenci kita, menganggap kita sok suci dan sebagainya. Biarlah anggapan itu kita tepis dan kita tegakkan kejujuran. Bapak Ibu yang saya hormati, perilaku jujur bisa kita terapkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita semua tahu, akhir-akhir ini berita di koran, TV, kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, suap menyuap dan lain-lain semakin merajalela. Itu membuktikan bahwa di negara kita masih ada yang tidak melaksanakan kejujuran. Dan semoga penegak hukum di negara kita, terutama KPK, mampu mengatasi semua kasus tersebut dari negara kita. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, sikap korupsi dan sebagainya bisa hilang di negara kita, sehingga negara kita menjadi negara adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menuju negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, mari kita tanamkan sikap kejujuran dari sejak dini, dari hal kecil, dan mulai dari diri kita sendiri. Dan mulai hari ini, detik ini, kita berjanji di hati kita untuk mengawali hari-hari dengan sebuah kejujuran. Dan kita lebih mantapkan lagi dengan moto, kejujuran adalah perhiasan jiwa yang lebih bercahaya daripada berlian. Hadirin yang berbahagia, saya akan menyanyikan lagu, mudah-mudahan bisa untuk jadi oleh-oleh dan nadanya sesuai dari daya guru. Siswa-siswi
pertanyaan yang pertama, yaitu berilah nilai pada setiap kriterianya.